Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jalveda Purba dengan NIM akhir 62, dan di sini saya akan mewawancarai bersama siapa? Baik, perkenalkan nama saya Komandini Udayana. Oke, terima kasih atas partisipasi Anda dalam wawancara kali ini. Saya ingin menanyakan pendapat jujur Anda tentang web kami ini. Oke. Berdasarkan tampilan beranda ini, informasi apa yang pertama kali menarik perhatian Anda? Dari tampilan web ini Ya. yang saya baru lihat dari tampilan pertama itu sepertinya web ini seperti olahraga atau kesehatan. Atau itu aja. Oh ya. Oke. Kemudian bagaimana penilaian Anda terhadap tata letak dan navigasi pada desain ini? Apakah sudah mencerminkan sebuah platform kebugaran yang profesional? Baik, menurut saya ini cukup bagus ya, karena ini visualnya ada orang yang lagi mencoba kebugaran atau mencoba alat kebugaran itu. Oke. Kemudian dalam kondisi seperti apa Anda biasanya akan menggunakan website seperti Fitzone ini? Menurut saya yang kemungkinan saya menggunakannya saat waktu luang ya, karena kadang padat jadwalnya. Mungkin weekend hari Minggu itu saya menggunakannya. Oke. Oke, kemudian untuk pengujian fitur utamanya atau search-nya. Nah, jika Anda ingin mencari informasi spesifik, misal jenis latihan tertentu atau nama pelatih, fitur apa yang akan Anda gunakan pertama kali? Mungkin dari saya tuh yang saya ketahui untuk mencarinya, saya bisa searching gerakan menurut saya yang perlu saya ketahui, itu bisa saya searching dulu baru saya melakukannya, dan setelah saya searching saya akan mencari manfaat pada gerakan tersebut. Oke. Kemudian apakah letak icon atau kolom search pada desain ini sudah cukup intuitif dan mudah ditemukan dalam waktu singkat? Ya, seperti ini. Menurut saya ini mudah digunakan karena ada beberapa gambar yang tersedia, jadinya mudah dilihat. Oke. Kemudian saat menggunakan fitur pencarian, hasil seperti apa yang Anda harapkan muncul? Contoh, apakah hanya teks atau harus disertai gambar dan kaligrafi? Menurut saya saat saya searching itu kalau saya pribadi ya harus isi gambar, karena saya ingin melakukan olahraga tersebut dan ada contohnya. Oke. Jadi seperti gambar gitu ya? Ya, ada gambarnya. Oke. Seberapa penting bagi Anda adanya fitur autocomplete saran atau saat mengetik dan fitur filter untuk mempersempit hasil pencarian? Menurut saya ini penting karena Oke, untuk secara keseluruhan apa pengalaman Anda atau hambatan apa yang Anda rasakan saat menggunakan platform ini? dari pengalaman pribadi saya menggunakan platform ini sangat membantu ya menurut saya, karena saya searching tuh ada gambarnya, dan ada penjelasannya. Oke. Oke, sekian wawancara dari saya. Terima kasih.
Oke, sebelumnya di sini saya bersama beli siapa? Ibu Gede Agus Marah Putra, bisa dipanggil Agus. Oke. Pertanyaannya, terima kasih atas kehadiran Anda untuk berpartisipasi dalam sesi wawancara kami yang sedang mengembang platform kebugaran bernama Fitzone. Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Berdasarkan tampilan beranda ini, informasi apa yang pertama kali menarik perhatian Anda? Yang menarik saya dalam desain ini sih kayak itu udah bagus, cuma kayak bisa kayak dikurang gelapin dikit gitu. Oh, terlalu terang ya? Iya. Oke. Kemudian, bagaimana penilaian Anda terhadap tata letak dan navigasi pada desain ini? Apakah sudah mencerminkan sebuah platform kebugaran yang profesional? Menurut saya sih ini udah mulai kayak mencerminkan kayak desain kebugaran profesional sih. Oke. Kemudian dalam kondisi seperti apa biasanya Anda menggunakan website seperti Fitzone ini? Mungkin kayak saya mencari informasi kayak gimana cara melakukan olahraga yang benar, seperti itu. Maksudnya dalam kondisi seperti apa? Apakah sedang libur, sedang santai-santai, atau iseng-iseng? Sedang libur sih, kayak waktu senggang gitu loh. Waktu senggang ya. Oke. Kemudian jika Anda ingin mencari informasi spesifik, misal jenis latihan tertentu atau nama pelatih, fitur apa yang akan Anda gunakan pertama kali? Mungkin saya mencarinya di tempat pencarian website ini untuk mencari nama pelatih atau cara-cara menggunakan alat gym gitu. Oh, menggunakan fitur searching ya? Iya. Oke. Kemudian jika hasil pencarian Anda tidak ditemukan, informasi atau bantuan apa yang Anda harapkan muncul di layar? Kayak ada fitur yang pada umumnya itu kayak Anda perlu bantuan atau gimana kayak gitu. Ya, seperti asisten gitu lah ya. Oke. Baik, untuk keseluruhannya, apakah ada saran tambahan atau fitur pendukung lainnya yang dapat meningkatkan kepuasan Anda dalam menggunakan fitur search di Fitzone? Untuk fitur searchnya sih kayak mungkin bisa ditambahin kayak kalau udah muncul gambar itu bisa dimunculin animasi-animasi yang mendukung kayak gitu. Oke. Baik, terima kasih Beli Agus untuk kesempatannya. Sama-sama. Baik, sebelumnya di sini saya bersama siapa? Perkenalkan, nama saya Wahyudi dari Prodi SI Pagi 2 angkatan 2025. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya atas partisipasi Anda dalam wawancara kali ini. Oke, berdasarkan tampilan beranda pada platform kami ini, apa yang pertama kali menarik perhatian Anda? Yang pertama yang menarik itu adalah desainnya yang sangat elegan, dan itu mudah dipahami dan mudah dimengerti lah oleh orang-orang yang akan melihat desain ini. Kemudian dalam kondisi seperti apa Anda biasanya akan menggunakan web seperti Fitzone ini? Pada saat kebutuhan mengerjakan sesuatu seperti tugas, itu Fitzone ini bisa saat kita olahraga itu bisa digunakan ini. Dan jika Anda ingin mencari informasi spesifik seperti jenis latihan tertentu atau nama pelatih, fitur apa yang Anda gunakan pertama kali?
fitur coba. Fiturnya mungkin yang pertama itu Carlos Rodriguez yang pertama yang saya giniin. Nah itu yang kedua yang Fiona William itu aja sih. Oke. Yang pertama kita. Baik. Kemudian apakah alur mulai dari mencari informasi hingga menemukan blocking terasa lancar atau ada hambatan yang Anda temui? Selama ini sih aman aja, lancar aja, tidak ada kendala dari pertama sampai akhir. Oke. Kemudian seberapa penting bagi Anda adanya fitur autocomplete seperti saran kata saat mengetik seperti ini? Saran berarti ya, untuk ini untuk mengetik tuh udah fleksibel sih menurut saya, yaitu gampang untuk mencarinya. Oke. Apakah ada saran atau tambahan fitur pendukung lainnya yang dapat meningkatkan kepuasan Anda dalam menggunakan fitur search ini? Dari saya sih nggak ada, sudah bagus, sangat bagus. Udah gimana, seseorang melihat itu sudah wah ini sangat gampang dianalisis dan itu udah gampang diakses, gitu aja sih. Oke. Baik, sekian wawancara dari ini. Terima kasih, Bli. Siap. Oke, selamat sore Kak. Kalau boleh tahu dengan nama siapa? Saya Chris. Oh, sama juga tadi ada saya ketemu Chris juga soalnya tadi. Oh, gitu ya? Ya. Jadi di sini kalau boleh tahu kakaknya kegiatannya apa ya setiap hari? Ya biasa sih kayak kuliah Ya. kebetulan juga ngikut olahraga kayak taekwondo. Oh, taekwondo. Ya, kayak gitu sih. Tapi kakaknya pernah nge-gym nggak? Ya Oh, pernah. Oh, pas pernah. bareng Ya pas kalau sama- persiapan kejuaraan tuh pasti. Oke. Mungkin langsung aja Kak ya. Aku mau jelasin di sini. Kita ada UI desain. Di sini kita mau nanya saran pada user buat UI kita. Nah, jadi langsung aja buat masuk ke pertanyaan pertama. Di sini berdasarkan tampilan berandanya nih Kak, informasi apa yang paling menarik di first time-nya Kakak nih buat ngelihat UI-nya kita, website UI kita. Untuk informasi yang menarik untuk first look ya. Ya, first impression. Desainnya sih paling simple kan, Simple. dan Oke. informasinya juga kayak logonya juga itu kelihatan kali ini untuk gym kayak gitu, Elevate. Dan ya untuk judul dari websitenya juga, untuk lampaui batasmu itu kayak memacu, jadinya saya penasaran sih lihatnya gitu. Oke. First impressionnya. First impression-nya berarti menarik ya. Ya, lanjut buat pertanyaan selanjutnya itu buat tata letaknya dan navigasinya itu gimana Kak? Udah bagus apa gimana? Untuk tata letaknya sih overall udah bagus sih sebenarnya, simple. Dan juga kalau apalagi user yang awam ya, apalagi saya kan termasuk user awam, yaitu males sekali kalau ada info-info yang Rame gitu ya? rame kayak gitu, dan harus lagi kayak buka ini buka itu. Ini kan udah secara langsung kan itu udah nampilin kayak harga nih, udah Ya. semua gampang lah, simple. Simple ya. Oke, thank you Kak. Jadi buat pertanyaan selanjutnya, nah buat Kakak nih misalkan mau nyari informasi spesifik, misalkan kayak jenis latihan tertentu atau nama dari trainernya, fitur apa nih yang bakal Kakak gunakan buat pertama kali?
Ya pasti untuk searchnya sih. Search. Oke. Ya. Terus ada lagi Kak? Dan apa ya, kalau di website kan biasanya kan ada kayak icon apa gitu yang untuk Oh, iya. mewakili gitu. Iya, iya. Pasti saya mencet tuh kalau nggak search juga. Berarti lebih prefer di Search. search berarti ya. Oke. Terus dan selanjutnya, jika nih Kak, kalau misalkan hasil pencariannya tidak ditemukan, informasi atau bantuan apa yang bakal Kakak harapkan saat tidak bisa gitu? Ya Atau- palingan kayak biasanya itu kan kalau kita nggak ketemu ada apa sih namanya, customer service apa Iya. ya? Nah, customer service kalau ada ya pasti kayak support gitu, berarti kita lihat kontak support kayak gitu. Terus untuk pertanyaan terakhir nih Kak, secara keseluruhan di UI kita ini apa ada hambatan terbesar yang Kakak rasakan tadi? Terus juga apa ada saran atau tambahan atau ada fitur pendukung yang mungkin harus ditambahkan pada UI kita ini? Tadi untuk overallnya menurut saya udah bagus, dan untuk penambahan fitur tuh kayaknya nggak perlu dah. Nggak perlu ya. Nah, sementara ini kan semuanya udah rangkum semuanya di sini. Nah, tampilan udah simple, data lognya udah bagus, dan secara desainnya juga udah bagus, dan readability atau keterbacaannya juga udah bagus. Berarti udah aman berarti Kak ya? Ya udah aman. Kasih udah sempetin waktunya Kak. Thank you. Next time kalau misalkan ada apa-apa mungkin aku bakal infoin Kakak. Thank you ya Kak ya. Selamat sore. Selamat sore, Kalau boleh tahu dengan siapa di sini? saya Christian. Christian. Oke. Kalau boleh tahu Christian sekarang kesibukannya apa nih? Kesibukan sekarang ya ngampus sebagai mahasiswa. Ngampus aja nih. Ya ngampus, kadang juga olahraga dikit-dikit lah. Olahraga dikit. Ya. Oke, pas berarti sama tema saya di sini. Jadi Apa tuh temanya? saya ada buat UI di sini. UI-nya tuh temanya gym. Oh, Kakak gym. pernah nge-gym? Pernah. Oh pernah. Gym. Oh pas banget berarti ya. Di sini langsung mungkin ke ininya aja ya. Apa namanya? Buat pertanyaannya aja ya. Iya siap. Jadi buat pertanyaan pertama, di sini berdasarkan tampilan beranda ini, informasi apa yang pertama kali menarik perhatian dari kakaknya? Kalau dilihat dari tampilannya ya, Ya, tampilan menarik sih. menarik ya. Sehingga orang tuh bisa melihat dari sininya, kita udah tahu lah penawarannya. Terus di bawahnya tuh ada beberapa fitur yang disediakan, juga ada program populernya sama paket membershipnya. Nah, menarik sih Menarik ya kak ya. ya. Oke, buat pertanyaan selanjutnya, jadi bagaimana penilaian kakak terhadap tata letak dan navigasi pada desain ini kak? Apa mungkin sudah mencerminkan sebuah platform kebugaran yang profesional atau tidak? Kalau dilihat dari UI-nya sih udah oke ya. Udah oke. Udah gimana ya, udah manja di mata lah. Udah manja di mata. Dari segi pewarnaan juga dan juga kolaborasi warnanya udah oke lah. Ya, oke kak ya. Terus selanjutnya, jadi dalam kondisi seperti ini, apa kakaknya ini biasanya akan menggunakan website seperti Fitzone ini atau gimana? Kebetulan karena saya juga biasanya itu ya introvert juga. Oh introvert. Ya, jadi kalau dari website itu sangat membantu saya, terutama dalam segi reservasi, kemudian melihat paket membershipnya. Oke. Saya sangat terbantu melalui websitenya. Oke, terima kasih kak ya. Iya. Terus buat
pertanyaan selanjutnya, jika kakaknya nih ingin mencari informasi spesifik, misalkan jenis latihan tertentu atau pelatih atau trenernya, fitur apa yang pertama kali kakak gunain nih di website kita? Kalau dilihat dari websitenya sih mungkin dari fitur personal trainer teman-temannya. Di situ juga ada search button, pokoknya semacam itulah. Ya, Nanti di filter menurut spesialis yang ingin user cari. oke. Berarti sangat membantu di sini. Iya, sangat membantu sekali. Oke, jadi buat selanjutnya, seberapa penting sih bagi kakaknya nih, misalkan ada fitur autocomplete atau saran kata untuk mengetik nih, dan fitur filter ya untuk mempersempit hasil pencarian. Sangat penting sih, karena kan semisal kita ingin mencari salah satu pelatih yang spesifik, semisalnya itu filternya kita ingin mencari pelatih pria dengan usia sekian sampai sekian. Nah, dengan spesifiknya filter tersebut, itu sangat membantu bagi para user. Oke. Terus buat pertanyaan selanjutnya, jadi seberapa efektif fitur search ini buat mempermudah kakaknya nih dalam menavigasi daftar latihan yang panjang? Sangat efektif ya, seperti yang saya bilang tadi, kita sangat terbantu. Misal kita ingin mencari pelatih yang kita inginkan dengan usia-usia rentan tertentu, itu sangat membantu karena sistemnya langsung memfilter apa yang kita search. Oke, buat pertanyaan akhirnya nih kak ya, secara keseluruhan nih, apa ada hambatan terbesar yang kakak rasakan saat mencoba mencari informasi ini atau di platform ini? Terus juga apakah kakaknya juga ada saran tambahan atau fitur pendukung lainnya buat website kita, UI kita? Kalau dari segi hambatan sih, hambatannya nggak ada ya. Ini udah rapi sih. Terus kalau untuk apa tadi yang satunya, yang terakhirnya? Ada saran tambahan? Kalau untuk saran dari saya sendiri sih, nggak ada sih. Ini udah secara websitenya udah lebih spesifik dan juga familiar kita temui untuk website gym gitu. Oke, ya mungkin segitu aja kak ya wawancara kita. Thank you banget udah luangin waktunya. Terima kasih. Ya.